Bab 6249. Menghadapi permohonan Jimmy, Mei King sempat bingung. Paul di sebelahnya tidak tahan, jadi dia berkata kepada Charlie. Wade, meskipun pamanku agak jahat, bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki ayahku. Tolong beri dia kesempatan untuk melakukan reformasi karena dia dengan tulus bertobat. Saat Paul mulai memohon pada Charlie, Jimmy belum mengerti. Dan berpikir dalam hati, Paul, keponakanku yang baik, jika kamu benar-benar ingin memohon padaku, pergi dan mohon pada ayah tirimu. Bagaimanapun, dia adalah teman putra tertua Rothschild. Apa gunanya bertanya pada pemuda di sebelahmu ini? Charlie bertanya pada Paul dengan rasa ingin tahu saat ini. Dia ingin mencuri harta peninggalan ayah dan ibumu. Dan kamu masih ingin memohon padanya. Paul tersenyum canggung dan berkata, saya tahu betul orang seperti apa paman saya. Alasan mengapa dia lari sejauh ini dari Amerika Serikat untuk bertindak seperti bajingan adalah karena dia tidak memiliki cara yang masuk akal dan sah untuk merebut saham firma hukum Smith dari saya dan ibu saya. Kalau tidak, dengan karakternya, dia pasti sudah lama menggugat kami di Amerika. Meski apa yang dia lakukan hari ini memang agak tercela. Intinya, dia hanya mencoba yang terbaik. Bahkan jika dia kembali ke Amerika dengan selamat, dia tidak punya cara lain untuk meminta bagian. Jimmy tidak menyangka keponakannya sudah mengungkapkan intinya. Dia melihat kartu-kartu itu dengan jelas dan berkata dengan malu. Paul, kamu benar, mentalku tidak seimbang. Saya ingin memanfaatkan hari bahagia ini untuk datang dan membuat masalah. Selama kamu bisa memaafkanku kali ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Saat dia berkata, dia menyeka air matanya dan berkata dengan sangat sedih. Dan sekarang aku telah membayar harga atas kelakuan bodohku. Saya tidak pernah bermimpi bahwa bos saya dengan sengaja memasang jebakan untuk menguasai saya. Jika dia melarang saya akan benar-benar menganggur ketika saya kembali. Dan mungkin tidak bisa bekerja sebagai pengacara dalam kehidupan ini. Saya harap Anda menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh saya secara finansial. Saya masih punya istri dan anak. Mei King melihat bahwa dia memang mengakui kesalahannya dan membayar mahal. Dia berkata kepada Charlie, kenapa kamu tidak melupakannya saja? Anda telah bekerja keras untuk berbicara dengan Tuan Rothschild dan memberikan Jimmy jalan keluar. Steve takut Charlie benar-benar akan menyelamatkan muka Jimmy. Jadi dia segera berkata, Wade, penjahat tercela dan tidak tahu malu ini, kita harus segera membunuhnya. Kalau tidak, dia akan kembali dan tidur, lupakan rasa sakit setelah bekas lukanya sembuh. Dan akan menimbulkan masalah besok. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya akan mengaturnya, dan saya jamin Anda tidak akan pernah melihatnya lagi dalam hidup ini. Steve telah dianiaya di Aurus Hill selama berhari-hari. Dan dia akhirnya menemukan karung tinju. Jika dia hanya melampiaskan separuh kemarahannya, dia pasti akan merasa lebih tertekan. Jimmy sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani memohon kepada Steve, tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Paul dan Mei King baru saja memohon kepada pemuda berpenampilan biasa di depannya ini. Dan bahkan Steve Rothschild pun menghormatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Charlie adalah kunci sebenarnya di balik ini. Jadi dia memandang Charlie dan menangis. Wade, kamu tahu, kakak iparku dan keponakanku tidak menggangguku lagi. Tolong minta ampun pada Tuan Rothschild. Saya tidak akan membuat masalah lagi. Saya berjanji. Jika aku mengingkari janjiku, belum terlambat bagimu untuk mengirimku ke penjara. Charlie memandangnya, tersenyum tipis, dan berkata, begini, Tuan Rothschild baru saja mengatakan bahwa Anda tidak perlu masuk penjara di Amerika Serikat. Tidak ada perjanjian ekstradisi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Anda bisa tinggal di Tiongkok. Jimmy berkata dengan panik, saya datang ke sini untuk mendapatkan pembebasan visa transit. Saya hanya bisa tinggal di Tiongkok selama 144 jam. Jika saya tidak meninggalkan Tiongkok dalam 144 jam, saya akan dianggap tinggal ilegal. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa.
Aku punya tempat yang bagus untuk menenangkanmu. Anda bisa tetap tinggal di Tiongkok. Tidak masalah berapa lama Anda tinggal. Steve di sampingnya tersenyum bahagia ketika mendengar ini, dan berkata dengan penuh semangat. Ya, kandang Tuan Hong. Itu sempurna untuknya, lebih cocok daripada penjara. Setelah itu, dia mengacungkan jempol pada Charlie dan memujinya. Ten, Wade, itu pasti kamu. Ini lebih mengasyikkan daripada mengirimnya ke penjara. Ketika Jimmy mendengar bahwa dia akan dikirim ke kandang. Meskipun dia tidak tahu seperti apa rupanya. Tapi mengingat namanya dan melihat Steve Rothschild begitu bersemangat dengan tempat ini. Dia tahu itu jelas bukan tempat yang bagus. Dia memandang Charlie dengan cemas dan bertanya padanya sambil menangis. Ten, Wade, Tuan Wade, bolehkah saya bertanya apa peternakan anjing Anda, apa fungsinya? Sebelum Charlie bisa mengatakan apapun, Steve mencibir. Tentu saja, peternakan anjing adalah untuk memelihara anjing. Tetapi ada anjing asli dan anjing palsu. Kamu adalah anjing palsu, dan kamulah yang terlihat seperti kepala pelayan manusia. Kemudian, Steve berkata, Tuan, peternakan anjing Hong memiliki lingkungan yang sangat baik. Kamu bisa mendapatkan kandang sendiri, dan kamu akan diberi makanan. Anda tidak perlu bekerja keras ketika sampai di sana. Kamu bisa makan setiap hari dan menunggu untuk mati. Jimmy sangat ketakutan hingga jiwanya melayang. Mengunci dirinya di kandang anjing. Ini 100 kali lebih kejam dari penjara. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada kemanusiaan? Memikirkan hal ini, Jimmy menangis dan berkata, Tuan Wade, aku mohon, aku benar-benar mohon, kamu lihat aku sudah tua, kamu masukkan aku ke dalam kandang. Tidak ada gunanya kecuali membuang-buang tempat dan makananmu. Aku harus membuang energimu untuk mengurus tubuhku saat aku mati. Perlakukan saja aku seperti anjing tua yang akan mati, kasihanilah aku dan lepaskan aku. Sebelum Charlie bisa mengatakan apapun, Steve berkata, tidak apa-apa Pak Wade, saya akan bertanggung jawab atas semua pengeluarannya di kandang. Saya akan membayar 2 kali lipat, dan jika dia meninggal, Anda tidak perlu repot mengurus jenazahnya. Potong saja dan berikan pada anjing, kan? Saya akan mensponsori sejumlah ras anjing petarung terbaik di dunia. Pada titik ini, Steve melambaikan tangannya, lupakan. Saya hanya akan mensponsori Tuan Hong sebesar $10 juta dan meningkatkan kandangnya. Jimmy sudah pingsan, dia tidak pernah menyangka Steve akan begitu bertekad hingga dia tidak mau melepaskannya. Situasi yang dia hadapi semakin buruk. Dia bisa saja kembali ke Amerika untuk masuk penjara. Tapi sekarang jalan ini pun diblokir, dia harus tinggal di kandang anjing di Tiongkok selama sisa hidupnya sampai dia mati. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan kembali ke Amerika untuk masuk penjara. Bab 6250. Mei King dan Paul, ibu dan anak, tidak menyangka bahwa Steve begitu tidak puas dengan Jimmy sehingga dia ingin menghalangi jalan keluarnya sepenuhnya. Keduanya ingin mengatakan sesuatu kepada Jimmy, tapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Ibu dan anak itu bertukar pandang, lalu Mei King berkata dengan sangat sopan. Ten, Rothschild, Jimmy baru saja menyinggung perasaanmu dalam banyak hal. Tetapi saya tetap berharap Anda akan memaafkannya sekali atas pertobatannya yang tulus. Dia punya 3 anak di Amerika, dan yang bungsu belum dewasa. Jika dia menghilang di Tiongkok, keluarganya akan sangat cemas. Jimmy sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar ketika mendengar ini, dan menangis serta berteriak. Kakak ipar, jangan katakan itu. Tolong, kakak ipar, jangan katakan itu lagi. Jimmy memahami Steve. Orang ini sekarang akan mengejar dan mencegatnya sepenuhnya, dan tidak pernah memberinya kesempatan dan harapan. Mei King menyebut istri dan anak-anaknya, dan dia sangat takut hukuman Steve selanjutnya adalah mengirim istri dan anak-anaknya. Mei King tidak bereaksi untuk beberapa saat. Mengapa dia memohon pada Jimmy dan menakutinya setengah mati? Tapi kemudian Steve tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata dengan semangat. Ya, kita harus membawa istri dan anak-anaknya ke sini juga agar keluarganya dapat bersatu kembali. Setelah mengatakan itu,
dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Tidak, mereka tidak bisa bersatu kembali. Biarkan keluarganya yang beranggotakan 5 orang masing-masing memiliki kandang. Dan harus ada kandang kosong di antara setiap kandang. Biarkan mereka bertemu dan berbicara setiap hari di seberang kandang, tapi tidak ada yang bisa menyentuh satu sama lain. Jimmy sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Melihat ini, Mei Qing segera meminta Paul untuk membantunya berdiri, lalu berkata dengan marah. Ten, Rothschild, kamu, bahkan jika kamu tidak menerima pengakuannya, kamu tidak boleh melibatkan istri dan anak-anaknya. Kami memiliki pepatah lama bahwa bencana tidak akan berdampak pada istri dan anak-anaknya. Jika kamu melakukan ini, jika sampai terbongkar, itu akan mempermalukan keluarga Rothschild. Steve berkata tanpa ragu-ragu, apa hubungannya pepatah kuno dengan saya? Saya hanya ingin mempersulit dia. Belum lagi istri dan anak-anaknya, bahkan anjingnya pun akan dibawa pergi. Melihat Steve mengertakkan gigi, Charlie takut dia akan benar-benar melakukannya jika dia tidak membangunkannya, jadi dia berkata. Oke Steve, kamu di sini untuk menghadiri pernikahan, jangan membuatnya terlalu berdarah. Steve tertegun, lalu memandang Charlie, dan berkata dengan sedih. Ten, Wade, dia membentakku terlebih dahulu, sial, aku tidak mempekerjakannya. Charlie mengangguk, saya tahu, Anda lihat dia sudah tua, tidak ada gunanya menyimpannya di kandang. Daripada membiarkannya makan dan menunggu kematian di tempat Orvel. Lebih baik mencari sesuatu untuk dia lakukan dan memeras nilai surplusnya. Steve buru-buru berkata, kalau begitu, tidak apa-apa membiarkan dia memberi makan anjing dan membersihkan kotoran anjing di kandang setiap hari. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, dia adalah pengacara berpengalaman. Membersihkan kotoran anjing hanya menyia-nyiakan bakatnya. Saya hanya ingin mendirikan perusahaan, dan Departemen Hukum saat ini hanya tinggal Bibihan. Jadi kenapa tidak biarkan dia datang kepadaku? Dia akan melakukan pekerjaan sukarela untuk perusahaan baru selama 10 tahun. Jika dia berkinerja baik pada akhir 10 tahun, dia akan diizinkan untuk kembali. Jika kinerja tidak baik untuk sementara, dia dapat dikirim ke peternakan anjing. Steve tiba-tiba menyadari, Tuan Wade, ini maksudmu. Charlie mengangguk, menoleh ke arah Jimmy, dan bertanya kepadanya. Ten, Smith, saya akan membiarkan Anda bekerja di Tiongkok selama 10 tahun. Dengan makanan dan akomodasi, tapi tanpa gaji. Apakah kamu tertarik? Jika tidak, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Ketika Jimmy mendengar ini, dia merasakan langit cerah, dan dia mengangguk dengan panik. Saya tertarik. Baginya, hal terburuk adalah pergi ke peternakan anjing. Dan hal terburuk kedua adalah kembali ke Tiongkok dan masuk penjara. Bisa tinggal di China untuk bekerja, setidaknya Anda masih bisa mendapatkan kebebasan dasar pribadi. Ini tidak sedikit lebih buruk, ini jelas merupakan belas kasihan di luar hukum. Mei Qing tidak menyangka Charlie akan membiarkan Jimmy tinggal dan bekerja di bawahnya. Namun setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini adalah solusi yang sangat bagus. Meski Jimmy sedikit tidak tahu malu, ini juga merupakan kualitas dasar pengacara Amerika, terutama mereka yang fokus pada bisnis. Jika Anda berkulit tipis, Anda tidak bisa bertahan sama sekali. Semakin tebal kulitnya dan semakin tinggi level profesionalnya, semakin besar status dan pengaruh industri. Jimmy bisa menjadi senior partner di Ellis Law Firm, yang cukup menunjukkan bahwa kemampuan profesionalnya sudah tidak diragukan lagi. Apalagi dia telah berada di belakang layar selama beberapa tahun. Dan dia pasti sedikit berkarat dalam pengoperasian sebenarnya. Jimmy selalu berada di garis depan, dan kemampuan praktisnya sama sekali tidak ada masalah. Apalagi ini memang merupakan hal yang baik bagi Jimmy. Apapun yang terjadi, itu jauh lebih baik daripada pergi ke kandang atau penjara. Charlie secara khusus bertanya pada Jimmy saat ini. Kamu bilang kamu tertarik. Apakah kamu tulus? Jimmy berseru tanpa ragu, iya. Benar-benar tulus. Charlie bertanya lagi, 10 tahun, kamu tidak akan menyesalinya, kan? Tidak,
Sama sekali tidak. Charlie bertanya lagi, jika orang lain menanyakan hal itu kepada Anda tahu harus berkata apa, bukan? Saya tahu, saya secara sukarela memilih untuk berkembang di Tiongkok. Benar-benar sukarela. Bahkan jika istri dan anak-anakku bertanya kepadaku, aku akan mengatakan hal yang sama. Charlie mengangguk lembut, kamu adalah anak yang bisa diajar. Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu kembali dan mengatur keluargamu. Datanglah ke Aorus Hill untuk melapor ke Bibi Han dalam waktu setengah bulan. Tidak masalah. Jimmy tidak menyangka Charlie akan mengizinkannya pulang untuk membuat pengaturan. Dia sangat berterima kasih dan mengangguk dengan berat, berkata, terima kasih, Tuan Wade, atas kemurahan hati Anda. Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan segera datang setelah saya mengatur segala sesuatunya di rumah. Charlie memandang Steve dan berkata, jika dia tidak datang dalam waktu setengah bulan atau melarikan diri. Kalau begitu, mintalah seseorang menangkapnya dan mengirimnya langsung ke peternakan anjing Orville. Steve tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menyalahgunakan pecundang seperti Jimmy. Dia merasa sedikit tertekan, tetapi ketika dia berpikir bahwa tidak masalah jika dia menderita sedikit keluhan. Yang paling penting adalah menyenangkan Charlie. Jadi dia segera menepuk dadanya dan berjanji. Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan meminta seseorang untuk mengawasinya. Charlie memandang Jimmy dan berkata sambil tersenyum. Kamu adalah Paman Paul. Hubungan darah di tulangmu tidak akan hilang karena kematian kakak tertuamu. Bibi Han telah menjadi kakak ipar tertuamu selama beberapa dekade. Orang bilang kakak ipar tertua itu seperti seorang ibu. Meskipun kakak tertuamu sudah tidak ada lagi, dia juga setengah dari kerabatmu. Kamu juga sangat setia dan benar. Kamu tidak hanya datang ke Tiongkok untuk menghadiri pernikahan Bibi Han. Tapi kamu juga bersedia datang ke China untuk membantu Bibi Han di awal karir barunya. Perasaan ini sungguh menyentuh. Menurutku, saat pernikahan dimulai nanti, Anda harus naik ke panggung untuk mengucapkan beberapa kata berkah. Agar para tamu bisa melihat kecemerlangan kemanusiaanmu. Petik 2. Jimmy mendengar ini dan merasa getir di hatinya. Dia tahu apa maksud Charlie. Di satu sisi, itu merupakan langkah baginya untuk mundur. Di sisi lain, dia juga perlu maju untuk memberikan penjelasan yang masuk akal kepada para tamu tersebut. Kalau tidak, semua orang tidak akan mengerti apa yang terjadi di sini. Meski hal semacam ini cukup memalukan, dia tidak bisa mempedulikannya saat ini. Merupakan berkah terbesar untuk lepas dari cengkeraman Steve Rothschild. Di hadapan masalah ini, apa bedanya jika dia kehilangan muka? Dia bisa melepas celananya dan lari nak 3D dari sini ke Bandara Aorus Hill. Dia benar-benar bisa melakukan itu.